Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari perkuliahan siang kita ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya siang ini bisa bergembira, kita mulai dengan seperti biasa lagu-lagu kebiasaan di kata ya. Saya lagu ya, sudah terlihat? Sudah. Akan dimulai dengan lagu ini. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi merdeka, merdeka. RA kita ada di mana-mana. Kita tersebar di Nusantara. RA kita dibina. RA kita bukan sepanjang masa. Salalalam, 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 salalalam. Hidup dengan RA kita di tangan Panung ada doa di hati ini ada doa setiap hari kita berdoa ya Allah ya Tuhanku kabulkanlah doaku ya Allah ya Tuhanku dengarkanlah doaku amin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baiklah, Bapak kan sudah men-share di grup itu lagu-lagu ini. Saya beri waktu 5 menit untuk mendengarkan lagu-lagu ini. Kemudian nanti saya akan panggil 3 orang. Anda boleh memilih lagu yang selamat pagi atau lagu RA kita atau di tangan ini ada doa. Dimulai dari sekarang. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi merdeka, merdeka. RA kita ada di mana-mana. RA kita tersebar di Nusantara. RA kita, wadah kita dibina. RA kita ku kenang sepanjang masa. Salalala, 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 salalala,
Salalala, hidup dengan RA kita. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi. Merdeka, merdeka. RA kita ada di mana-mana. RA kita tersebar di Nusantara. RA kita, wadah kita dibina. RA kita ku kenang sepanjang masa. Salalala, 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 hidup dengan RA kita. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baiklah, kita akan sama-sama siang ini mendengarkan guru-guru terbaik kita menyanyikan lagu pembukaan di dalam kelas. Bapak akan mulai panggil 3 orang. Pertama, yakni Mila Kamelia 1, Nevia, dan Tresna Isnaini. Silakan lagu yang dipilih yang pertama. Aku yang pertama ya Pak. Bertiga atau satu orang Pak? Ayo atau bertiga. Ayo nih. Bertiga ya. Langsung bareng-bareng. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Merdeka, merdeka, merdeka. RA kita bagi Nusantara. RA kita dibina. RA
Nah, tepuk tangan luar biasa kalian memilih 2. Oke, bagus. 3 orang berikutnya. Tiga orang berikutnya, pertama adalah Siti, kedua Pinti, ketiga adalah Nasya Arfa. Iya. Oh ya. Silakan. Ayo. Ya kedengar Pinti? Nasya Arfa? Nasya Arfa ada? Ada Pak. Nasya Arfa ada? Ada Pak. Nah, Nasya. Kemudian Pinti, dengar? Siti dengar? Siti, apa Siti dengar? Nggak kedengaran ya, Siti. Atau dengar Siti? Siti. Pinti. Oh, Pinti ini. Jadi Nasya Arfa, Pinti, sama barisan satu lagi Siti. Dimulai dari sekarang. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi merdeka. RA kita ada di mana-mana. RA kita tersebar di Nusantara. RA kita wadah kita dibina. RA kita bukan semuanya. Syalalala, 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 hidup dengan RA kita. Oke. Tepuk tangan buat mereka bertiga yang sudah mengubah nada. Terima kasih ya. Berikutnya, apa izinnya? Kita lihat ada yang bertanya, ada pesan. Berikutnya adalah Yanti Aprilia. Yanti Aprilia. Ada Yanti? Ada Pak. Rema Asril. Rema ada? Hadir Pak. Oke. Dan Siska Kurnia. Siska Kurnia hadir? Hadir. Oke. Kita dengarkan lagu-lagu dari guru-guru masa depan kita dimulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Shalalala, 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 hidup dengan RA kita. Oke, bagus ya. Pertanyaannya sudah bagus. Yayam, tadi Yayam. Berikutnya Nurul Mulyani. Hadir. Oke, dan berikutnya adalah Siska Kurnia. Tadi Oh, aduh, Bapak berarti pengen mendengar lagi suaranya ya. Kalau begitu diganti sama mana yang kelihatan Yayam. Nurul sudah Nurul? dulu mana Bapak? Nurul Afifah. Belum. Ya, sama Nurul Afifah. Mulai dari sekarang. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Merdeka, Merdeka. Era kita tersebar di Nusantara, era kita wadah kita dibina, era aku kita sepanjang masa. Bagus. Sekarang Bapak panggil 2 orang. Kalau tadi 3 orang, sekarang Bapak akan panggil 2 orang saja. Siapa saja 2 orang itu? Yang pertama adalah Puspa Dirahayu. Hadir Pak. Oke, dan yang kedua adalah cara melihat ini bagaimana sisa yang lain. Tersebar di Nusantara, kita wadah kita dibina, era kita kenang sepanjang masa. Shalalala, 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 shalalala.
Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Merdeka, Merdeka. Kita ada di mana-mana, RA kita tersebar di Nusantara, RA kita wadah kita dibina, RA kita ku kenang sepanjang masa. Syalalala, 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 hidup dengan RA kita. Dah. Oleh terima kasih. Baiklah, kita akan mulai pada pembahasan kita mengenai media dan sumber belajar. Izin share kembali. Ternyata mohon maaf, laptop tidak bisa men-share. Bapak beralih ini ke tab. Mudah-mudahan di tab bisa. Dan tampilannya bagaimana? Ngambil materinya bagaimana ini? Adakah yang tahu? Atau lihat dulu mungkin di ya. Ini ternyata kalau di kampus begini ya, punten. Ini tarik menarik ini.
Kalau men-share lewat tab bagaimana? Titik 3 bagikan layar ya Pak. Ya itu sudah, tapi ini nggak muncul Kak. Apa kelihatan? Terlihat Pak. Yang ini Bapak stop. Nah, sip. Untung bisa di tab sama di sini. Oke, terlihat ya ini ya? Terlihat Pak. Kemarin di pertemuan pertama kita mengatakan bahwa hari ini Anda itu sudah masuk ke dalam learning with technology. Artinya suka atau tidak suka, Anda itu sudah bagian daripada di mana mengajar harus selalu menggunakan teknologi. Dan inilah masa depan Anda. Kalau Anda menguasai ini dengan sebaik-baiknya, maka menurut saya Anda memiliki daya saing sebagai guru masa depan. Mengapa? Salah satu yang harus Anda kuasai adalah tentu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam teknologi itu. Dan aplikasi itulah yang menentukan apakah Anda akan menjadi guru yang berkualitas atau Anda menjadi guru yang hanya formalitas, gitu ya. Dan Bapak sudah memulai pada diri Anda untuk menguasai salah satu buku masa depan itu adalah e-book ini. E-book adalah buku masa depan yang harus Anda kuasai, dan di mata kuliah media dan sumber belajar inilah Anda akan belajar bersama Bapak Heri untuk mengenali bagaimana e-book ini. Nah, karena itu mohon di perkuliahan kita ini adalah perkuliahan yang akan menentukan kualitas Anda ke depan. Jadi saya kira Anda akan bersungguh-sungguh di dalam perkuliahan ini. Nah, materi kali ini adalah mengenai materi worksheet, ya. Worksheet ini yang akan kuasai dan mudah-mudahan Anda bisa segera belajar. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Ini adalah bab kita, ya. Para mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mohon diperhatikan ya. Perhatikannya begini. Anda itu akan menjadi guru RA. RA itu berbeda dengan SD, berbeda dengan SMP, berbeda dengan SLTA. Apa yang menjadi perbedaannya adalah salah satunya adalah di metodologi, di bagaimana cara Anda mengajar. Cara Anda mengajar di RA itu sangat berbeda dengan di SD. Apa perbedaannya? Nah, Anda nanti akan mengenal metode-metode yang seperti ini, ya. Metodologi-metodologi yang mengajar di seperti ini. Misalnya, nanti ada yang istilah yang disebut dengan kalau Anda mengejarkan PAI, ada yang disebut praktek langsung, ada yang disebut dengan metode bercerita, ada yang kemudian disebut dengan bercakap-cakap, ada yang disebut dengan berdiskusi, ada mengucapkan syair, ada didramatisasi, kemudian pemberian tugas dan menyanyi. Nah, ini di RA itu metode itu masuknya. Kemudian ada kegiatan pengembangan motorik, misalnya praktek langsung, senam irama, senam alat, senam kemudian fantasi, kemudian senam berbagai variasi, permainan, dan menari. Nah, ini perbedaannya dengan di sekolah-sekolah biasa. Ini pelajaran, tapi ini bagian dari metode. Kemudian ketika mengembangkan kognitif, pengembangan bahasa, maka Anda pun menggunakan metode ini. Ada bercerita, gitu ya. Ada bercakap-cakap,
ada berdiskusi, ada tanya jawab, mengucapkan syair, dramatisasi, pemberian tugas, ada demonstrasi, ada eksperimen atau percobaan, pantomim, menyanyi, kerja kelompok, proyek, dan permainan musik. Nah, ini adalah metode di dalam pembelajaran di RA. Anda juga harus mengerti perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, kalau di SD atau di SMP atau di SMA, ada yang disebut dengan pelajaran atau ada yang disebut dengan mata pelajaran atau bidang studi. Tetapi di RA itu kita tidak mengenal itu. Yang kita kenal di RA itu adalah guru kelas atau tematik. Nah, jadi Anda mengajar dengan menggunakan sistem guru kelas. Dari awal sampai akhir Anda mengajar, lalu kemudian terjadilah pembelajarannya melalui tema. Dan apa yang dikembangkan di dalam tema itu adalah apa yang disebut dengan tingkat pencapaian perkembangan peserta didik atau tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Di dalam kegiatannya itu, di RA itu, nah itu sumber nanti di dalam metodologinya, di dalam didaktik atau metodiknya, maka yang terjadi pada 3. Ada yang disebut dengan kegiatan pembukaan, ada disebut kegiatan inti, dan ada yang disebut kegiatan istirahat, serta ada yang disebut dengan kegiatan penutup. Pada kegiatan inti itu ada 2 kegiatan, pada kegiatan pembukaan itu ada 2 kegiatan. Pembukaan di luar kelas. Nah, pembukaan di luar kelas itu yang dikembangkan adalah pengembangan motorik kasar. Kemudian juga pengembangan nilai-nilai agama dan moral, serta sikap perilaku. Nah, sikap perilaku itu dimulai di kegiatan pembukaan di luar kelas. Pada masuk kegiatan pembukaan juga di dalam kelas, itu juga yang dikembangkan adalah sikap perilaku, pengembangan agama, kemudian pengembangan bahasa, pengembangan kognitif atau daya cipta. Nah, itu yang dikembangkan di dalam kegiatan di dalam kelas pembukaan. Lalu nanti ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti keduanya adalah tadi inti pertamanya guru, inti keduanya adalah kegiatan anak. Kegiatan anak itu dibagi menjadi 3 kegiatan. Nah, di dalam kegiatan inti atau di dalam kegiatan anak, inilah yang harus Anda ajarkan pada anak-anak itu. Apa yang harus diajarkan? Ya, ini adalah menggambar dan mewarnai, menghubungkan titik-titik, bukan mengajarkan. Ini sebagai metodologi atau sumber belajar untuk menyampaikan pelajaran, gitu ya, untuk menyampaikan tingkat perkembangan anak. Nah, tingkat perkembangan anak itu disampaikan melalui kegiatan-kegiatan menggambar dan mewarnai, menghubungkan titik-titik, melukis dengan jari atau finger painting, meroncek, kemudian permainan menjahit, menganyam, menggunting, menempel, merobek, meroncek, mencetak, mencocok, kemudian mozaik atau kolaise, kemudian puzzle, kemudian membentuk dari tanah liat, membentuk dari plastisin, kemudian maje kertas atau labirin, mencocok, membatik, meracik, menjiplak, mencontoh, dan stempel. Itu kegiatan yang umum dilakukan di RA itu. Apa yang dikembangkan? Ini bukan pelajaran, tapi ini metode, ini cara agar anak menyampaikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Karena itulah di TK itu dikenal atau di RA itu dikenal prinsip belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Apa yang dikembangkannya? Ya, ini tingkat pencapaian perkembangan. Misalnya, tingkat pencapaian perkembangan agama misalnya, atau pengembangan bahasa. Maka misalnya dilakukan melalui menggambar angka, melalui mewarnai huruf misalnya. Kemudian melukis misalnya angka, itu kan pengembangan bahasa, menganyam angka, mencocok angka, mozaik angka. Nah, melalui itu. Pengembangan agama misalnya, mewarnai kaligrafi. Nah, itu melalui di sini ini, metodenya, worksheet-nya. Nah, karena itulah media dan sumber belajar ini Anda harus menguasai. Salah satunya adalah worksheet ini. Ada berapa jumlahnya? Ada sekitar 23. Itu yang standar dasar. Belum yang perkembangan hari ini terus berkembang. Tapi yang dasar ini dulu yang kita pelajari di mata kuliah media dan sumber belajar. Baiklah, saya akan mulai. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Anda mengerti? Yang
saya Nurinda izin bertanya. Itu di metode dramatisasi itu kayak gimana sih maksudnya? Ya, itu di dalam kegiatan RA itu ada yang disebut dengan mikro, ya, kegiatan mikro dan kegiatan makro. Nah, kegiatan mikro itu misalnya Anda bisa berdramatisasi, misalnya contoh pura-pura menerima tamu, misalnya, ya, dramatisasi cara menerima tamu. Nanti ada yang jadi tamunya, nanti ada yang mungkin Anda menyambutnya di rumah, bagaimana cara membuka pintu, lalu bagaimana ngobrol. Nah, itu metode dramatisasi. Ada lagi yang sekarang disebut mikro, misalnya dengan menggunakan boneka. Ada makro. Nah, makro itu yang dramatisasi itu. Gitu, Nurinda. Iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak anggap Anda mengerti. Sekarang kita mulai dengan yang pertama, menggambar dan mewarnai ini. Ya, mewarnai. Jadi ini contohnya sekali lagi, menggambar dan mewarnai di RA itu tujuannya bukan pelajaran, tetapi menggambar dan mewarnai ini adalah metode, yakni cara, ya. Cara untuk memberikan pelajaran melalui menggambar dan mewarnai, atau tingkat perkembangan anak melalui menggambar dan mewarnai. Oke, ini contohnya saja, ya. Nah, apa sekarang yang menjadi profesional Anda yang Bapak harapkan dari Anda untuk mencetak Anda menjadi guru masa depan, ya? Maka mari kita sama-sama sekarang belajar kepada ibu ini, ya. Jadi tugas Anda hari ini adalah mempelajari ibu, ya, mempelajari ibu, ya. Ini akan Bapak kirimkan kembali contoh ibunya. Ini Bapak akan keluar dari sini. Nah, Anda perhatikan ini, ya. Ini contoh. Jadi tolong dicatat ini oleh Anda, ya. Nanti Anda pelajari book creator ini, ya. Ini book creator, ini di sini nih. Anda lihat, ya. Nanti Anda pelajari book creator. Linknya nanti akan Bapak berikan. Nah, nanti di book creator itu tugas pertama adalah, ya, tugas pertama. Jadi materi ini, tadi dibuang. Materi yang tadi, materi tentang worksheet yang jumlahnya 23 itu, ya, secara bertahap itu akan jadi buku. Jadi berarti standarnya nanti Anda di buku itu adalah 23 materi worksheet. Nah, berarti minggu depan Anda kerjakan 4 dulu, sampai akhirnya selesai 23 worksheet, ya. 23 worksheet minimal, itu ya, kalau selembar. Tapi saya kira pasti 2 lembar atau 3 lembar lah pekerjaannya untuk satu kegiatan, ya. Boleh 2 lembar atau 3 lembar. Nah, nanti Anda bikin buku seperti ini, ya. Misalnya worksheet atau lembar kerja di RA, misalnya judulnya begitu, ya. Nanti Anda bikin seperti ini. Maka yang kemudian yang harus Anda lakukan, Anda cari dulu di YouTube. Di YouTube, misalnya bagaimana mewarnai atau menggambar di RA. Pelajari itu. Ya. Setelah itu Anda praktekkan. Kalau Anda tidak bisa menggambar, maka cari di Google Image. Print, kemudian diwarnai. Boleh diwarnai dengan krayon, boleh diwarnai dengan menggunakan pensil warna, boleh diwarnai dengan menggunakan alat-alat gambar lainnya. Setelah Anda mewarnai,
oleh Anda bisa saja tadi selama mewarnai Anda rekam seperti gambar seperti di YouTuber. Jadi Anda membuat rekamannya seperti YouTuber bagaimana warnai. Nah, itu boleh. Yang kedua, kemudian Anda boleh digunakan di foto. Kalau misalnya tidak di YouTuber, Anda menggunakan foto. Nah, fotonya dibikinlah jadi e-book seperti ini. Langkah-langkah Anda tadi mewarnai, lalu Anda dibikinlah e-book seperti ini. Ini halaman depan judulnya, kemudian nah ini fotonya oleh Anda tampilkan di e-book ini. Ya, fotonya di sini. Kemudian berikutnya ada tulisannya. Misalnya saya mau mewarnai gambar ikan misalnya. Ya. Setelah itu Anda rekam tulisan Anda. I want to go fishing. Nah, Anda rekam itu. Setelah itu fotonya Anda tempelkan, ya pokoknya mah jadilah e-book seperti ini. Jadi yang ditempel foto, tulisan, dan rekaman suara. Foto, tulisan, rekaman suara. Jadi e-book Anda itu terdiri dari isinya foto, setiap kegiatan. Ya, ini contohnya. Bapak buka dulu satu persatu bagaimana rekaman e-booknya ya. Jadi dibikin sederhana. Ini gambar-gambar yang semuanya digunakan menggunakan foto, tulisan, dan rekaman suara. Oke, nah itu kira-kira yang harus Anda bikin. Ya. Sekarang Bapak akan kenalkan book kreatornya. Baik, Anda perhatikan di ujung ini kan ada lambang book creator ya. Ini nanti oleh Anda tinggal dipijit. Nah, Anda nanti lihat di sini. Ini linknya ya. Jadi nanti Anda di Google, Anda cari bookcreator.com. Anda sangat mudah pastilah. Karena Anda ini generasi X ya. Setiap hari akrab, pasti oleh Anda akan lebih cepat dipelajari daripada oleh Bapak Heri Hidayat ini ya.
Jadi nanti Anda ini, lalu masuklah ke link ini. Ya, create a free akun, ya. Jadi kreasi free akun. Masuklah ke situ. Ini coba Bapak pijit, mudah-mudahan bisa nyambung. Nah, ya. Nanti Anda masuk ke situ, kemudian Anda sudah mulai. Oh, ini karena Bapak sudah bisa masuk ya. Kalau Bapak sudah tinggal masuk ke sini. Sebentar, ini perlu kesabaran. Pertanyaannya kenapa masih ini? Oke, Bapak ulangi. Kenapa nggak bisa dibuka ya? Sudah masuk, tapi kenapa masuknya ke situ? Kayaknya Bapak tidak begitu deh. Masuk ke sini kembali. Sebentar. Ya, harusnya 3 tadi. Kalau masih masuk ke situ berarti sama ke sini. Ternyata tidak bisa berubah. Pokoknya mah nanti Anda masuk ke wilayah ini aja ya. Saya kira nanti Anda akan mengeksplor, ketemulah di situ bagaimana buku-buku, format buku Anda pilih. Ya, tinggal dipilih saja format yang seperti apa yang mau Anda pilih gitu ya. Ini nggak mau masuk. Kenapa saya juga bingung. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kuncinya ada di sini, nanti eksplorasi saja ya. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan Nurul. Tadi Nurul nyobainnya masuk ke link itu, terus create free account. Terus diminta itu Pak, kode buat masuk. Ya, email Jadi masukkan. itu dari guru. Ya, memang. Emailnya masukkan, Kodenya email Nurul. Udah Pak, udah masuk email. Terus suruh masukin kode.
Nah, itu biasanya kodenya ada di email. Bentar Pak, harus cek. Coba bisa nggak? Bapak izin bertanya. Ya, silakan Nepia. Yang masuknya berarti student sign in atau yang teacher sign in, Pak? Apa? Kita dengar? Student atau teacher? Kita pilihnya student atau teacher, Pak? Oh, itu ada pilihan itu ya? Iya. Oh, Apa jadi kalau teacher? ya sebagai teacher aja supaya enak ya. Maksudnya sebagai teacher ya. Supaya bisa Anda kreasi. Ada lagi? Ya, pokoknya intinya saya yakin Anda bisa mengeksplor, kemudian nanti banyak bertanya, kita kerjakan saja sama-sama agar itu ada progres dari ada perubahan lah. Kita membuat sebuah perubahan pada dunia pendidikan tentang pentingnya dunia hari ini mengakrabi e-book ya, di media pembelajaran ini. Bapak terakhir dikumpulinnya Baik, terima kasih. Nah, ini ya. Jadi e-book ini akan Bapak jadikan nilai UAS dan juga nilai UTS. Jadi dua tuh nilainya. UTS dan nilai UAS. Saking pentingnya Bapak menginginkan Anda menguasai ini, jadi Bapak akan jadikan e-book ini sebagai nilai UTS dan nilai UAS. Oke? Jadi karena itu, yang tidak membuat e-book otomatis itu tidak lulus. Ya, tidak lulus. Jadi e-book ini bagi Bapak sangat penting dikuasai oleh Anda karena Anda mau menjadi guru di mana masa depan 5.0 itu terbentang ya. Beda dengan zaman Bapak, zaman sekarang itu adalah zaman digital. Mudah-mudahan suka atau tidak suka Anda menguasai materi-materi ini karena nanti e-book ini adalah akan menjadi semacam membuka ruang Anda untuk membuka ruang kelas. Sejenis homeschooling. Nah, nanti akan jadi homeschooling. Saya berharap kita akan berkreasi bersama-sama. Bapak juga sedang mengusahakan itu, mendirikan itu, dan mempelajari e-book terus-menerus. Nanti kita sharing ilmu saja, saling berbagi, supaya kita yang menjadi tujuan tentang ini bisa menjadi lahan Anda untuk menjadi guru masa depan penguasaan digital itu bisa terwujud. Terima kasih. Pak, izin bertanya. Silakan, ini siapa? Ya, silakan. Untuk kan tadi kan contoh tadi penulisannya memakai bahasa Inggris. Nah, kalau ini pakai bahasa Indonesia aja apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia saja ya. Mau bahasa Inggris boleh Bapak mah ya, karena ini kalau bahasa Inggris berarti e-book Anda akan mendunia gitu loh. Kalau bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia pun ya itu juga sudah mendunia kan, ini berada di dalam wilayah internet itu kan wilayah dunia. Oh, tapi Pak kalau misalnya ada jadi boleh Inggris terus ada translate-nya bahasa Indonesia itu gimana? Di bawahnya misal. Berarti ada dua bahasa. Ya, bagus. Menciptakan buku e-book dengan dua bahasa luar biasa. Makasih Pak. Bapak juga punya cita-cita itu. Jadi selamat berkreasi Nurinda. Kelihatannya Nurinda sudah go public. Apa ya Pak? Bukunya? Nah, Bapak izin bertanya. Siap, silakan Nurul. Kalau teksnya nggak perlu panjang-panjang juga kayak yang tadi contoh kayak gitu, 3 kata juga nggak apa-apa kan Pak? Sangat disarankan. Jadi iya. cukup SPO, ya, subjek, predikat, objek, itu aja. Oh iya, baik Pak, terima kasih.
izin bertanya. Boleh. Pak, itu Silakan. kan tadi isinya kayak anak kecil gitu gambarnya. Nah, itu teh kayak bisa pakai kartun juga atau emang harus orang asli, Pak? Kalau Puspa bisa menggambar, boleh bikin kartunnya. Di situ juga ada untuk kartunnya ada di situ. Iya, Pak. Terima kasih. Hormatnya. Selamat Puspa. Mudah-mudahan pilihan Puspa kartun Nggak bisa gambar. beragam ibu kita. Iya, suganti nanya teh. Maksudnya kartun dari HP gitu, Pak, terus dikreasin lagi gitu. Oh ya, boleh. Ya, silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, selamat berkreasi, selamat berkarya, dan harapan Bapak, Anda itu akan jadi guru yang pada zaman 5.0. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.